Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini bisa melanjutkan kembali di mata kuliah seni tari dan drama. Nah, Ibu, bagi mungkin di kelas 1D ini ya. Di kelas 1D ini ada yang belum terenroll ya, atau belum terhubung ke Spada karena mungkin kemarin belum ambil mata kuliah ini ya, atau mungkin terlambat mengisi KRS gitu. Nah, silahkan Ibu boleh disampaikan ke saya ya di grup kelas, dituliskan nama NPM, nanti akan saya enrollkan ke Spada biar Ibu bisa ya bisa presensi, kemudian bisa unduh materi dan upload tugas-tugasnya gitu ya. Nah, baik Ibu, untuk pertemuan hari ini ya, saya lanjutkan dulu di pengetahuan dasar tari. Nah, ini perlu saya sampaikan juga ya di awal-awal ini. Ya, ini nanti sebagai catatan Ibu-Ibu ketika nanti akan membuat tugas akhir gitu. Nah, untuk materi-materi perkuliahan ini sudah saya setting semuanya di Spada. Nah, dari awal sampai akhir semuanya sudah bisa diakses gitu. Nah, jadi memang saya kalau nyeting ya sudah langsung semuanya, nah, setiap pertemuan gitu kan. Jadi nanti setiap pertemuan kita tinggal lanjut saja gitu. Nah, dan meskipun ini pertemuan ketiga ya Ibu ya, tapi karena di awal itu saya belum bisa masuk, maka di sini saya sampaikan dulu mengenai pengetahuan dasar seni tari. Nah, sebenarnya ketika berbicara pengetahuan dasar seni tari ini cukup banyak ya Bu ya yang disampaikan gitu ya. Tetapi di sini saya ringkas yang memang sesuai dengan konteks perkuliahan kita ya, dan bisa juga diterapkan gitu kan dalam pembelajaran di kelas ini. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan Ibu-Ibu. Nah, pengertian mengenai seni tari inilah yang yang membedakan ya antara gerak tari dengan gerak-gerak non tari gitu ya, atau gerak-gerak keseharian gitu. Adipati UFO. Nah, di sini saya tuliskan ya, seni gerak yang menggunakan tubuh manusia sebagai media utamanya, artinya bahwa dalam pembelajaran tari ya harus praktik gitu ya. Tidak cukup hanya dengan melihat atau bercerita ya, tetapi memang harus melakukan secara langsung dengan dirinya sendiri gitu. Nah, tari karena tari merupakan seni gerak ya, maka gerak ini menjadi unsur utama dalam tari. Medium ungkapnya adalah gerak. Nah, nanti berbeda dengan bentuk seni yang lain. Nah, kalau musik ya media ungkapnya adalah bunyi. Kalau seni rupa media ungkapnya ada titik, bidang, tekstur, warna. Kemudian kalau seni drama itu ada pemeranan dan dialog kan gitu. Nanti kalau sastra ya lewat tulisan gitu kan. Mempunyai medium ungkap yang berbeda-beda gitu. Nah, di dalam gerak ya Ibu ya, ini juga ada beberapa aspek gitu. Juga ada beberapa aspek yang menyusun sebuah gerakan, tapi tidak perlu saya jelaskan ya Ibu ya gitu. Nah, cukup sebagai pengetahuan saja gitu, bahwa dalam gerak itu ya ada beberapa unsur atau ada beberapa aspek yang menyusun ya dalam gerak tari. Dan inilah yang akan membedakan antara gerak tari dengan gerak-gerak keseharian gitu, dengan gerak bekerja, bermain gitu. Nah, yang membedakan apa? Nah, diantaranya nanti ada konsep ruang, ada konsep waktu, ada konsep tenaga gitu. Tapi tidak usah dipikirkan gitu kan. Intinya ketika ibu-ibu dalam pembelajaran tari ya sudah ajak anak untuk bergerak gitu. Ajak anak untuk mengenali gerakan-gerakan yang ada di
sekitarnya. Nah, intinya begitu saja, tidak perlu dipikirkan bagaimana dengan konsep ruang, waktu, tenaga. Wah, itu pusing malah nanti ya. Nah, kemudian selain gerak, ada komponen-komponen yang melengkapi dalam sebuah tari. Nah, ini ada musik tari. Saya lebih suka menggunakan istilah musik tari ini daripada iringan. Kemudian tata rias, tema, pentas, tata pentas maupun properti. Nah, properti ini intinya adalah segala macam benda yang digunakan ketika menari. Nah, kalau contoh-contoh yang umum ya, contohnya gini, ini ada kain ya atau sampul gitu, payung misalnya, ini yang biasa digunakan dalam tari ya, atau boneka gitu kan. Kemudian tiruan senjata, misalnya tongkat, terus panah, pedang gitu kan. Tetapi tidak hanya itu saja Ibu, kita juga bisa menggunakan berbagai macam peralatan yang lain gitu. Misalnya pakai sapu, pakai sulak misalnya, pakai stick, ya bisa gitu kan. Nah, mungkin juga pakai gayung, pakai alat-alat yang ada di rumah itu bisa juga itu ya menjadi sebuah properti tari, karena segala macam benda yang digunakan untuk menari yaitu adalah properti tari. Nah, sapu kalau digunakan untuk nyapu ya fungsinya kan untuk membersihkan, untuk nyapu, tapi kalau digunakan untuk tari ya itu adalah properti tari. Jadi apapun yang ada di kelas, yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi properti tari. Nah, Ibu-ibu tentu sudah biasa ya Bu ya, melihat dalam pertunjukan tari itu pasti diiringi dengan musik, baik itu lagu maupun instrumen gamelan ya. Tetapi tidak hanya itu Ibu, musik dalam tari itu tidak hanya berupa lagu atau tidak hanya dari instrumen musik barat maupun musik tradisi. Kita juga bisa mengimplementasikan konsep musik internal, yaitu musik yang muncul dari dalam diri penari, seperti misalnya nyanyi, tepuk tangan, kan? Atau membuat suara-suara tertentu. Contoh yang sangat mudah untuk kita jumpai itu ada di tari kecak dan tari saman. Nah, di tari kecak itu kan penarinya kan juga ikut membuat suara-suara ya, teriakan ya, meskipun yang diucapkan hanya cak gitu kan, cak 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 kan begitu. Tapi itu menjadi sebuah iringan tari, itu ada polanya gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari musik tari juga itu, jadi musik tari juga itu. Kemudian di tari saman, meskipun ada instrumen musiknya juga, tapi yang utama itu kan penarinya itu kan juga ikut menyanyi gitu. Ya, ikut menyanyikan syair di tari saman itu. Nah, itu juga contoh dari musik tari gitu kan. Jadi tidak hanya lagu, ya, tapi juga misalnya anak-anak diminta untuk ikut nyanyi, tepuk tangan gitu, atau membuat suara-suara tertentu seperti di tari kecak gitu. Itu juga bisa menjadi musik dalam tari. Ya. Nah, kemudian ini saya sampaikan mengenai tata rias dan busana secara singkat ya Ibu ya, sebagai pengantar. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan secara lebih lanjut gitu. Nah, tata rias dan busana dalam tari ini sangat penting Ibu, terutama dalam pertunjukannya. Nah, dalam tampilan tari ketika ditampilkan secara publik atau umum itu sangat penting untuk dilengkapi dengan tata rias dan busana yang sesuai. Kalau untuk pembelajaran di kelas, latihan gitu, nah enggak perlu menggunakan kostum yang sesuai, enggak apa-apa ya, pakai pakaian olahraga aja atau pakai pakaian sekolah ya enggak apa-apa gitu. Tapi ketika di
tampilkan, nah, untuk ditunjukkan kepada publik. Nah ini perlu ini, ya, ini perlu ya, ya dirias ya yang sesuai dengan tariannya. Gitu. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya ya kita akan bahas itu. Nah, dalam tata rias Ibu ini ada 3 aspek, yaitu tata rias wajah, busana, dan rambut. Gitu. Nah, jadi tidak hanya fokus pada wajah atau make up saja, tapi juga busana dan rambut juga gitu ya. Nah, kemudian tentu dalam pertunjukan kita membutuhkan tempat. Nah, tempat inilah Ibu yang disebut dengan pentas. Jadi pentas itu bukan tampilannya ya. Ini ada pergeseran arti ini di sini. Tapi pentas itu menunjuk pada tempatnya. Nah, kalau penampilannya ya namanya pertunjukan gitu kan, atau penampilan. Nah, pentas dalam tari ini Ibu ya juga ada berbagai jenis itu. Nah, ada yang berjenis pentas maupun berjenis panggung. Nah, bingung lagi ini, nggak usah bingung ya. Nah, kalau sebuah tempat pertunjukan itu datar, kemudian tidak ada ketinggian dari atas tanah, nah itulah yang disebut dengan pentas, Ibu. Ya, contoh misalnya lapangan, ruang kelas, ya, nah itu kan tempatnya datar itu ya, tidak ada ketinggian dari atas tanah. Nah itu yang disebut dengan pentas. Tapi kalau sudah ada ketinggian dari atas tanah, misalnya ada trapnya, ada levelnya misalnya, nah itulah yang disebut dengan panggung. Jadi perbedaannya itu ada di ketinggiannya itu. Kalau lebih tinggi, ada ketinggian dari atas tanah, itulah yang disebut dengan panggung ini. Dan panggung inilah yang mungkin sering ya digunakan dalam pertunjukan tari, terutama yang disebut dengan panggung proscenium, yaitu panggung yang mempunyai satu arah hadap. Nah ini yang sering kita jumpai ini ya. Nah, jadi kalau misalnya penonton itu hanya punya satu arah hadap, misalnya panggungnya hadap ke utara, penontonnya hadap ke selatan gitu. Nah ini disebut dengan panggung proscenium atau satu arah hadap. Nah kalau penonton mempunyai lebih dari satu arah hadap, inilah yang disebut dengan panggung arena. Nah, panggung arena. Misalnya contohnya pendopo, stadion, apa itu panggung bentuk U, bentuk T. Nah, ini adalah contoh-contoh dari panggung arena. Nah, apapun bentuk panggung yang digunakan atau bentuk pentas yang digunakan, mau itu datar, ada ketinggian, proscenium, arena, nah tentu menyesuaikan dengan konsep dan kondisi tempat ya Ibu. Gitu. Jadi tidak harus pakai proscenium, tidak harus pakai arena gitu. Nah, sesuai dengan konsepnya mau seperti apa, sesuai dengan kondisi tempatnya bagaimana gitu kan, menyesuaikan saja. Nah, tentu dalam tempat pertunjukan itu Ibu, nah juga perlu dilengkapi dengan berbagai aspek, seperti contohnya tata cahaya, tata suara, dekorasi, maupun penataan tempat duduk penonton. Gitu. Nah, salah satunya di sini Ibu adalah tata cahaya. Nah, yang perlu untuk dipahami Ibu, yang saya sampaikan di sini adalah konsep tata cahayanya ya, bukan alatnya, tapi konsep tata cahayanya. Tata cahaya di dalam pertunjukan ya, di dalam menata sebuah tempat itu sangat penting ya Ibu ya. Nah, ya logikanya kalau panggungnya itu gelap, ya terus apa yang mau ditonton kan begitu. Nah, penonton mau nonton apa? Penarinya nanti gimana? Malah tabrakan itu kan kalau panggungnya gelap. Ya maka memang membutuhkan tata cahaya. Karena yang penting fungsinya adalah satu, menerangi ruang pertunjukan ya,
agar penari itu tahu di mana tempat pertunjukannya atau penampilannya. Dan yang kedua tentu membantu penonton untuk mengapresiasi atau untuk melihat pertunjukan tersebut. Nah, intinya ya biar tempatnya terang kan lah begitu. Nah kalau gelap ya nonton apa gitu ya. Nah konsepnya ibu-ibu, mau ibu-ibu pakai cahaya alami atau cahaya buatan silahkan, sesuai dengan konsep, sesuai dengan kondisinya gitu. Cahaya alami misalnya apa? Ya cahaya matahari kan. Misalnya ibu pertunjukannya di outdoor, di lapangan sekolah misalnya. Kondisinya sudah cerah sehingga tidak perlu lagi ada tambahan lampu. Ya tidak apa-apa kan, pakai full cahaya matahari ya boleh-boleh saja gitu. Tidak ada masalah, yang penting terang. Atau misalnya mainnya di indoor, di aula. Nah, harus membutuhkan tambahan lampu. Ya silakan. Nah, boleh menggunakan tambahan lampu sesuai dengan kebutuhannya. Mau pakai lampu-lampu rumahan, lampu harian boleh, atau mau menggunakan lampu-lampu pertunjukan seperti ini yang saya tampilkan ini ya boleh ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Tapi sekali lagi di sini yang saya tekankan adalah pada konsep tata cahayanya yang harus menerangi ruang pertunjukan itu. Nah, kemudian Ibu, ini beberapa jenis tari. Nah, berdasarkan pola garapnya, ini saya berpendapat ada 3 ya, karena banyak pendapat ya, masing-masing punya pendapat masing-masing. Nah, di sini saya tuliskan ini secara ringkas ini ya. Kalau menurut saya ada 3 ini. Tari klasik. Nah, tari klasik itu tari yang tumbuh dan berkembang dari lingkungan istana. Ya. Istana, keraton, kerajaan, kesultanan gitu. Nah, dan sejenisnya itu merupakan asal dari tari klasik. Dan juga ciri dari tari klasik ini mempunyai aturan yang baku terhadap geraknya dan juga mempunyai konsep estetika yang baku gitu. Kemudian tari kreasi. Nah, kalau tari kreasi ini tari yang mengembangkan atau tidak menggunakan aturan-aturan tari klasik. Ya, jadi misalnya tidak menggunakan aturan tari klasik, bisa aturannya itu berbeda, dikembangkan, atau malah tidak menggunakan. Gitu. Nah, ya macam-macam ya, tari klasik kreasi ini sangat banyak sekali, termasuk tari modern yang katanya modern dance itu ya. Itu kalau menurut saya ya itu bagian dari tari kreasi, karena itu sudah tidak lagi menerapkan aturan-aturan tari klasik. Dan kemudian yang ketiga ini tari kerakyatan. Nah, kalau tari kerakyatan ini tari yang tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat pedesaan. Nah, ini tari yang menurut saya setiap daerah di Indonesia ini pasti punya. Harusnya pasti punya ini setiap daerah ini. Gitu. Nah, beberapa contoh diantaranya ya. Kalau di Jawa Tengah itu ya ada ini, ada barongan, jaranan, dolala, ya, ada sintren, laesan, lengger, gitu, kuntulan, dan orek-orek, ya, dan lain sebagainya, tayub juga itu. Ya banyak ya. Setiap daerah saya yakin pasti punya gitu. Kemudian jenis tari berdasarkan jumlah penari. Ini kalau tunggal ya berarti ditarikan 1 orang. Berpasangan ini 2 orang. Bisa berpasangan sejenis maupun campuran. Ya. Putra-putra, putra-putri maupun putra-putri. Kemudian kelompok. Nah, tari kelompok ini minimal 3 orang. Nah, ada jenis kelompok kolosal, ada jenis kelompok massal. Gitu.
tari massal itu tarinya satu, ya, tarinya satu, tapi penarinya banyak. Misalnya 1.000 orang penari gambyong misalnya gitu. Kemudian misalnya 500 penari Semarangan atau 15.000 penari Jaranan, ya itu kan tarinya satu gitu kan. 1.000 penari Gandrung gitu. Terus tarinya sama, tapi penarinya yang banyak. Nah kalau kolosal ini tarinya berbeda-beda, gitu. Ya, minimal ya 2 kan, tarinya berbeda-beda. Misalnya ini seperti di drama tari ya, di Sendera Tari Ramayana misalnya. Sendera Tari Ramayana itu kan ada yang jadi Rahwono, Romo, Sinto, Anoman, Lesmono, kemudian ada kelompok Buto, ada kelompok Ketek, nah nanti ada kelompok Bedayan, macam-macam kan itu tarinya, tokohnya kan juga macam-macam, penarinya banyak. Nah ini yang dimaksudkan dengan kelompok kolosal gitu. Kemudian jenis tari berdasarkan tema dan isi, ini tari pantomim, ini intinya adalah menirukan, ya menirukan apapun. Kemudian tari erotik ini menggambarkan kehidupan manusia, ya sejak dari mulai dalam kandungan sampai akhir hayatnya gitu ya. Kemudian tari kepahlawanan atau patriotik. Nah, itu. Nah, kemudian ibu-ibu pasti ibu-ibu sering melihat sekolah atau di rumah ya, di lingkungan rumah gitu kan. Ya. Tetapi ibu-ibu, tari tidak hanya berfungsi sebagai pertunjukan atau penampilan saja gitu. Ya. Ada fungsi-fungsi yang lain dalam tari gitu. Nah ini saya sampaikan 4 diantaranya ya, 4 fungsi tari gitu. Ada tari yang berfungsi sebagai sarana upacara, ibu. Nah, intinya fungsi tari sebagai sarana upacara ini pasti tempat, pelaku, acara, dan waktunya itu pasti khusus, khusus ya. Tidak mungkin dilakukan setiap saat atau dilakukan oleh sembarang orang gitu, atau dilakukan sewaktu-waktu, itu tidak mungkin. Pasti khusus ya, pada waktu tertentu, tempat, acara, dan pelakunya juga tertentu. Nah, untuk memahaminya ibu-ibu, kita bisa memahami dengan kegiatan upacara yang dulu ketika sekolah selalu kita lakukan. Nah, untuk memahaminya kita bisa melihat kegiatan itu ya. Upacara di sekolah itu kan pasti dilakukan pada hari Senin, kecuali pada hari-hari nasional gitu. Tapi kalau upacara reguler atau yang biasa di sekolah itu kan pasti Senin pagi jam 7 gitu kan. Nah, tidak mungkin Senin sore dan siang, itu kan nggak mungkin gitu. Acaranya pasti pagi dan pasti urutannya sudah baku gitu kan. Pertama apa, kedua sampai terakhir gitu. Tidak mungkin begitu pertama langsung amanat pembina upacara, nanti pengibaran benderanya terakhir. Nah, itu tidak mungkin gitu. Pasti sama ya, tata acaranya itu pasti sama dan baku, tidak mungkin beda-beda. Tempatnya di mana? Ya tempatnya pasti di sekolah, karena upacara sekolah. Tidak mungkin tempatnya di pinggir jalan gitu kan. Kemudian siapa yang mengikuti upacara tersebut? Ya pasti warga sekolah, guru, tata usaha, siswa gitu kan. Tidak mungkin orang umum itu ikut upacara di sekolah kita, atau siswa dari sekolah lain ikut upacara di sekolah kita, itu tidak mungkin.
meskipun sekolah itu dalam sebuah kompleks, misalnya di satu sekolah ada SD, SMP, SMA misalnya gitu. Nah kan tetap yang ikut upacara yang ada di kompleks sekolah tersebut. Kalaupun ada orang dari luar sekolah tersebut, pasti adalah undangan tertentu khusus. Nah, tidak mungkin, yuk upacara sembarang terserah gitu. Tidak mungkin begitu. Nah itulah ibu ya, sebagai gambaran ya untuk memahami tari ini sebagai sarana upacara. Ya sama seperti kegiatan upacara yang selalu kita ikuti dulu di sekolah. Nah kemudian fungsi tari sebagai hiburan. Ya kalau sebagai hiburan ya intinya harus memberikan hiburan ya atau kesenangan bagi penonton gitu. Kalau penonton itu tidak merasa terhibur, ya namanya bukan hiburan. Gitu. Nah, ini juga ibu ya yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Itu, misalnya ketika Wungon ya, penampilan ketika Wungon malam 17-an itu, atau ketika ada kegiatan tengah tahun gitu kan, ada peringatan hari apa, kemudian ada pertunjukan gitu. Nah itu memang berfungsi sebagai hiburan. Ya. Kemudian berfungsi sebagai pertunjukan. Nah kalau ini biasanya berhubungan dengan industri kreatif. Penonton yang ingin melihat itu perlu untuk memberikan kontribusi. Misalnya tiket ya, bentuknya misalnya begitu. Nah, ini saya contohkan ini sendera tari Ramayana di Prambanan ya. Nah ini adalah contoh dari tari kolosal yang berfungsi sebagai pertunjukan itu. Nah, kemudian ini yang berada di bidang kita ya ibu ya, fungsi tari sebagai media pendidikan. Seperti yang saya sampaikan kemarin ibu bahwa pembelajaran tari ya, pendidikan tari di PAUD itu menerapkan konsep pemfungsian seni, yang artinya memanfaatkan seni sebagai media pendidikan untuk mengembangkan potensi dan karakter anak, bukan untuk membuat anak menjadi penari atau pintar nari, tidak ya, bukan itu tujuan utamanya, bukan itu. Nah, pengenalan terhadap budaya ya, atau penguatan apresiasi terhadap budaya, kemudian penyaluran minat bakat, lalu pengembangan kemampuan sosial emosional, termasuk juga kegiatan-kegiatan lomba, ya, kegiatan pertunjukan yang ada di sekolah, itu juga sebagai media pendidikan ya. Selain mempunyai fungsi sebagai hiburan, juga mempunyai fungsi sebagai pendidikan, media pendidikan. Nah, lomba misalnya, kegiatan kompetisi. Ya, di situ kan anak belajar mengenai arti kompetisi atau kompetisi secara sehat ya. Nah, atau perlombaan ya, kompetisi itu. Kemudian belajar mengenai proses. Nah, bahwa dalam semua hal itu tentu butuh proses, butuh latihan, ya kan? Nah, harus bertanggung jawab, memberikan menguatkan ya karakter tanggung jawab gitu, pantang menyerah, karena dalam latihan ya harus sabar juga ya, dan harus sadar gitu kan. Nah, tidak boleh kemudian mutungan gitu kan. Nah, harus sabar dalam prosesnya gitu. Nah, termasuk juga memberikan kesempatan anak untuk berkomunikasi ya, untuk mengikuti sebuah kompetisi ya, membangun sebuah kepercayaan diri kan begitu. Ya, intinya berkaitan dengan pengembangan karakter dan potensi anak gitu.
khusus tekstual. Nah, untuk misalnya mengembangkan keterampilan tari, ya itu bisa diarahkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang khusus ya. Nah, diarahkan ke sanggar gitu, biar kemampuannya semakin berkembang. Oke, baik itu ya ibu-ibu, ringkas saja ini. Nah, ini nanti yang akan ibu-ibu juga harus diperhatikan ya ketika nanti menyusun project atau tugas akhir gitu kan. Nah, bagaimana musiknya sesuai dengan konsep, kemudian temanya, tata rias dan busananya gitu ya. Kalau gerak ibu-ibu tidak usah pusing-pusing memikirkan wah ini geraknya harus sesuai dengan konsep, harus dengan teori komposisi, tidak usah gitu ya. Yang penting ibu-ibu mengembangkan gerak yang memang sesuai dan bisa diikuti oleh anak. Udah gitu aja ya, tidak usah pusing-pusing memikirkan teori-teori koreografi atau komposisi tari lah, tidak usah begitu. Baik ya itu ibu-ibu, masih ada waktu 10-15 menit lah ya, cukup ini untuk ngobrol, untuk diskusi. Silakan ibu-ibu, nah, mungkin ada yang mau diceritakan ya. Ada yang mau tukar pengalaman di sini didiskusikan, monggo silakan. Selamat siang Pak. Ibu Eni, monggo. Saya kan ya memang bukan dari seni gitu ya. Tapi kalau misalkan di lembaga itu kita pengen mengajarkan ke anak-anak untuk seni tari itu, untuk awal mula mengajarkan ke mereka itu lebih gampangnya itu bagaimana Pak? Misalkan ini nih, misalnya itu ada pertunjukan gitulah gitu ya, pentas seni untuk anak-anak yang kelas B yang mau perpisahan itu. Jadi untuk awal mulanya lebih mudah untuk mengajarkan anak-anak untuk tari atau menari itu bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Nah ini menarik ya. Jadi Ibu kalau di PAUD ya tidak kemudian pembelajaran tari langsung langsung pembelajaran tari bentuk ya atau tari utuh, kemudian dengan menggunakan metode hitungan gitu kan, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tidak begitu ibu-ibu ya. Nah, pertama justru ya kita ajak anak untuk main dulu atau menirukan gerak gitu. Nah, jadi gerak-gerak apa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita gitu. Misalnya gerak apa sih? Melompat, meloncat gitu ya misalnya. Atau gerak macul, gerak melempar, gerak menjaring, atau gerak menarik gitu. Nah, gerak-gerak bekerja ya, gerak keseharian itu. Kemudian gerak yang ada di lingkungan kita, misalnya gerakan pohon tertiup angin gitu, pohon roboh, atau mungkin gerakan air, atau mungkin memvisualisasikan gerakan benda-benda gitu, menirukan gerakan-gerakan hewan gitu ya. Nah, di awal ini kita ajak gitu dulu aja Bu ya, mengenalkan gerakan, meminta anak untuk bisa mengamati dan menirukan gitu. Nah, ketika anak menirukan, mengamati kemudian menirukan gerak, misalnya yuk diajak nonton apa gitu kan, nonton hewan misalnya, kemudian coba tirukan gerak yang dilakukan gitu. Atau misalnya ibu-ibu mencontohkan sebuah gerakan kemudian anak menirukan gitu. Nah, ketika anak bisa menirukan berarti menunjukkan bahwa kemampuan kognitifnya atau kemampuan berpikirnya itu sudah jalan, sudah berkembang. Dan kemudian anak mampu untuk mengekspresikannya itu melalui tubuhnya. Kan nggak mudah juga ibu ya di rentang usia tersebut gitu kan, untuk mengamati kemudian mengikuti, meskipun hanya mengikuti loh, tapi kan membutuhkan kemampuan indera untuk melihat, membutuhkan kemampuan diri untuk memproses informasi ya, berpikir, sampai kemudian koordinasi anggota tubuh untuk bergerak. Nah itu berarti menunjukkan anak sudah bisa mikir, gampangnya gitu. Nah itu Bu ya, jadi di awal kita ajak dulu, atau misalnya ibu ajak mainan, misalnya menunjukkan permainan anak lah, entah itu mungkin kereta, atau mungkin misalnya sudah manda apa kuwi jenengane lompat tali
tali atau misalnya apa egrang atau apa misalnya gitu. Nah, dari gerak-gerak itu Bu, baru kemudian Ibu bisa membuat gerakan-gerakan yang sederhana dan mudah diikuti oleh anak. Kan intinya itu ya, biar anak bisa bergerak mengikuti. Nah, tentu pasti nanti kemampuannya kan akan berkembang ya, kemampuan motoriknya kan akan berkembang sesuai dengan umur dan jenjangnya. Nah, di awal ini ya kita kasih aja yang gampang-gampang dulu, yang sederhana dulu gitu kan. Nah, misalnya dari main-main, kemudian dari bermain kereta api misalnya, kemudian kita buat gerakan yang ya pokoknya yang mudah lah, yang anak bisa mengikuti. Nah, nanti setelah itu kalau sudah di kelas selanjutnya atau di jenjang yang lebih tinggi, nah bisa kita mulai arahkan untuk gerak yang lebih teratur atau gerak yang mungkin sedikit lebih rumit ya, misalnya di kelas B gitu kan. Nah, gerak yang lebih susah lagi levelnya misalnya gitu. Nah, maka di materi-materi praktik yang saya tampilkan itu Bu, itu memang saya fokuskan untuk anak-anak yang di kelas AB lah minimal ya, TKA, TKB gitu. Kalau yang di bawah 5 tahun bebas ya Ibu ya. Yang penting anak-anak itu diajak untuk bergerak, gitu aja. Nah, kalau sudah di atas 5 tahun ke atas kan mulai Ibu bisa mengarahkan, mungkin gerakannya lebih teratur ya. Kemudian gerakannya bisa mungkin sedikit lebih rumit gitu. Begitu nggih Bu Eni, jadi diajak main dulu aja Bu. Nah, ya. Mungkin Ibu nyetelkan video tentang cerita atau tentang hewan-hewan atau tentang apa gitu. Kemudian diikuti gerakannya atau coba diekspresikan gerakan burung seperti apa misalnya. Atau kita sedang mengamati lingkungan sekolah gitu kan, ada pohon, ada misalnya hewan, ada batu, ada air. Nah itu coba diikuti dulu aja Bu ya. Kan kemarin saya menyampaikan bahwa karakteristik gerak anak itu satu pasti bertema, yang kedua pasti menirukan dulu. Nah kita lakukan dulu ini menirukannya gitu. Matan Bu Eni. Terima kasih Bu. Monggo Ibu-ibu yang lain cerita enggak apa-apa ya Bu ya, pengalamannya di sekolah. Boleh saya bercerita Pak? Monggo Bu. Bu Tati. Untuk menanggapi dari Bu Eni itu ya, itu kan di lembaga saya kan termasuk PAUD kan yang paling kecil ya Pak. Itu biasanya itu dimulai dari senam Bu. Untuk melatih gerakan anak itu kita senam setiap hari itu anak bagaimana pripun ya bahasanya kayak mendut-mendut katanya kalau ya membiasakan kakinya itu naik turun kemudian maaf ya, gerakan tangannya itu seperti ini. Itu biasanya kita disisipkan dalam senam Bu, biasanya kita Bu. Kemudian kanan, kiri, depan, belakang. Nah, untuk memudahkan anak ketika haflah nanti Bu ya, ini kan kalau punya saya itu 1 bulan sebelum haflah atau 2 bulan sebelum haflah itu kan pasti gurunya sudah bisa ya Bu, sudah menentukan gerakan yang sederhana ya anak PAUD ya. Kalau saya semua biasanya kita syuting kita upload, boleh diupload di YouTube, boleh diupload di sosial media dia ya Bu. Nah daripada anak nonton YouTube sembarang-barang itu kita kasih di YouTube itu biar setiap hari nanti anak lihat gerakan tarinya itu. Jadi memudahkan guru juga untuk melatih anak, apalagi usia TK, PAUD itu kan tidak langsung 1 kali langsung bisa kan, tidak seperti itu ya Bu. Jadi memang prosesnya itu lama sekali untuk membuat anak gerakan kayak lentur saja itu butuh waktu yang lama ya Bu. Begitu. Terima kasih Pak. Ya, pengalaman yang mirip ya dengan Bu Tati, Ibu-ibu, waktu saya membantu teman membuat sebuah proyek itu, salah satunya menampilkan anak-anak
anak dari PAUD untuk nari. Itu memang saya waktunya sekitar 1 bulan Ibu itu. Setiap hari itu saya minta kepada ibu gurunya, karena saya kan nggak bisa setiap hari di sekolah ya, paling di sekolah hanya Jumat, Sabtu saja. Nah setiap hari Ibu paling nggak 10 menit itulah, coba ini ditampilkan, video ini ditampilkan ya, jadi biar anak mengamati, nanti biar anak menirukan gitu. Nanti baru di hari Jumat, Sabtu ketika saya dan tim bisa ke sekolah, nah nanti latihan bareng-bareng sama kami. Tapi setiap hari ibu ya jenengan bisa ngajari anak-anak ini ya, ditampilkan, ditirukan, lalu bisa menirukan meskipun hanya 10-15 menit ya, 10 menit lah cukup saya kira itu sebelum pembelajaran berakhir, itu selama 1 bulan Bu gitu. Nah kemudian ya jadi hafal itu ya, bisa anak-anak hafal ya, karena setiap hari. Kalau latihannya hanya seminggu 2 kali menunggu dari tim kami itu ya, itu ya tidak selesai nanti itu ya. Nah mirip ya seperti yang disampaikan oleh Bu Tati tadi kegiatannya gitu. Terima kasih Bu ya. Oke, ada lagi Bu? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Bu Rifda, monggo Bu Rifda. Terima kasih Pak. Mungkin sedikit menambahkan, mirip seperti yang dilakukan oleh Bu Tatim tadi di lembaga saya, tetapi ada proses awalnya itu kami melatih gerakan kakinya dulu Pak. Jadi mboten langsung tangan dan kaki. Nanti ketika kakinya sudah lemes, sudah bisa mengikuti ketukan dalam musik, baru setelahnya ditambah dengan gerakan tangan gitu. Jadi memang harus ada step-stepnya untuk anak-anak TK terutama yang mau mentas di akhir sana atau acara perpisahan itu, dan tidak langsung semua gerakan, tapi kalau di kami diberikannya berproses step by step, kaki dulu, tangan, lalu nanti mungkin ada tambahan gerakan kepala atau apa, seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rifda. Nah ini juga praktik baik ya yang sudah dilakukan oleh Ibu. Memang ya Bu ya, dalam tari itu bagian yang paling variatif itu adalah tangan memang. Dari tangan itu kita bisa menciptakan beribu atau berjutaan gerak yang aneh-aneh lah gitu. Nah, jadi memang ya awalnya bisa ya dari kaki dulu gitu kan. Karena kaki itu juga gerakannya tidak sebanyak tangan Bu ya. Gerakan kaki itu enggak sebanyak tangan itu. Tapi kalau tangan, wah gerakannya itu ribuan bahkan jutaan. Ya itu kan gerakan yang bisa dibuat. Nah, jadi mungkin dari yang dasar dulu kan, kaki dulu, pondasi dulu, baru kemudian yang rumit di bagian tangan gitu ya. Ini Bu, kalau dalam anatomi tari itu memang tangan ini yang paling variatif. Gerakan yang lain seperti kepala, torso, kemudian kaki itu gerakannya tidak sebanyak yang dimiliki oleh tangan gitu. Jadi memang yang paling rumit dan yang paling banyak variatif itu di tangan gitu. Baik, terima kasih Bu Rifda. Monggo Ibu. Ya, kalau tidak ada ya masih ada waktu 10 menit lah ya, bisa untuk istirahat Ibu. Nah, baik Ibu ya, terima kasih. Sangat menarik ya diskusinya ya. Insyaallah kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang Ibu semuanya. Selamat siang Pak, matur nuwun. Selamat siang Pak, matur nuwun. Iya. Baik, terima kasih Pak.